jadi begini Pak, menindaklanjuti surat dari memorandum project manager kita. Ini kan asal keluarnya surat ini kan dari pemberitahuan SP kemarin, yang bahwa pada tanggal 5 nanti kita mau mengadakan aspirasi damai di kantor Bupati. Jadi yang kita lakukan ini Pak, hitungannya sah, resmi, dan kita sudah melaporkan masalah ini dengan membuat surat pemberitahuan ke Kapolres. Intinya kami terus terang Pak, kami tidak memaksa bapak-bapak, ya kan. Tetapi apa yang kita perjuangkan ini mengenai upah kita Pak. Yang kita perjuangkan ini mengenai upah kita Pak. Bukan ini buat saya pribadi, tidak Pak. Semuanya. Ini untuk semua karyawan, khususnya karya buruh pekerja yang ada di Kabupaten Pasir. Dan tindakan kita ini, aksi kita ini sah secara hukum dan kita dilindungi oleh undang-undang Pak. Pertemuan dengan pimpinan Bumba di Jakarta, pesangon yang dalam tertulis juga bahwa kita inginkan supaya diselesaikan sudah sesuai dengan ketentuan dan dari aspek kemanusiaan juga menjadi bagian daripada perhatian perusahaan dan kita semua pada waktu itu. Jadi itu saja. Artinya pemerintah daerah dalam hal-hal langkah untuk menyelesaikan masalah ini sudah tentu tidak mau terjadi sesuatu yang katakanlah pelanggaran-pelanggaran. Ya. Sudah tentu perusahaan juga kita inginkan jangan sampai langkah-langkah ini itu semua ada unsur-unsur pelanggaran. Begitu juga sudah tentu teman-teman karyawan bahwa penyelesaian masalah ini mudah-mudahan tidak ada benturan atau tidak ada pertentangan ketentuan peraturan yang ada. Itu harapan kita. Jadi saya kira dalam kebersihan berpikir kita semua sudah tentu tidak ada alasan untuk kita tidak menimbulkan masalah-masalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa PHK, pesangon dan semua ini dilatar belakangi ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta unsur-unsur kemanusiaan sebagai masyarakat yang berbudaya, yang Pancasila sebenarnya mudah-mudahan dapat kita ciptakan dalam upaya Indonesia ini. Yang kedua tadi yang saya katakan bahwa pemerintah daerah sudah tentu tidak mau terperosok kepada sesuatu kesimpulan atau keputusan bertentangan dengan ketentuan peraturan. Begitu dia sudah tentu kita harapkan perusahaan begitu juga dari keputusan yang diambil bersama perusahaan itu bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sudah tentu juga teman karyawan begitu. Seperti kita maklum ya bahwa kalau terjadi disharmoni khususnya pada kasus-kasus yang PHK, maka ada 3 yang bisa kita ambil sebagai referensi untuk kompensasi. Kebetulan keputusan yang diambil oleh Bapak Bupati dan Direktur kami itu ada 2 poin sebenarnya. Jadi 2 poin. Yang pertama adalah PHK tetap dijalankan kepada beberapa karyawan yang dianggap perusahaan melanggar ketentuan perusahaan. Namun ada beberapa karyawan khususnya yang selebihnya 29 dalam catatan kami masih kita beri kesempatan. Dan sebenarnya pada saat proses sebelum ada kesepakatan itu pun pihak perusahaan sudah memanggil secara personal untuk menyelesaikan kasusnya. Ya, tapi panggilan perusahaan ini sampai panggilan ketiga itu tidak dihadiri oleh karyawan. Itu sebagai catatan kami. Yang kedua adalah kalaupun terjadi PHK, kalaupun terjadi PHK, Bapak Bupati juga secara pribadi meminta untuk diberikan pesangon, diberikan pesangon. Nah, disinilah mungkin ya akan kita fokus kita akan
kita arahkan di sini. Bahwa proses PHK pada ketentuannya itu ada 3 macam kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Yang pertama, kalau itu pelanggaran berat, ya kalau oleh perusahaan dianggap pelanggaran berat, maka itu adalah PHK tanpa pesangon. Yang kedua adalah PHK disipliner. Ya, disipliner pelanggaran kecil yang diulang-ulang sehingga akhirnya di PHK. Itu pun PHK dengan satu ketentuan pesangon. Yang ketiga adalah PHK dengan kualifikasi, misalnya orang itu pensiun, maksudnya masa pensiun, atau dia medical unfit, ya. Nah, maka pensiun, medical unfit, atau misalnya perusahaan tutup, maka itulah yang biasa disebut 2 kali ketentuan pesangon. Ya. Nah, bagi perusahaan dari awal karena menganggap ini suatu pelanggaran berat gitu ya, akhirnya yang 29 pun kita anggap sebagai menakir gitu ya, maka perusahaan bersikukuh untuk melakukan PHK ini tanpa pesangon. Tetapi karena ada kompromi dengan Bapak Bupati dan Direktur kami, maka kita sepakati untuk PHK dengan 1 kali ketentuan pesangon, gitu ya. Dan itu adalah tawaran direktur kami, gitu ya, dari putusan kami ditunda. Untuk itulah kami ingin tawaran kami ini bisa diterima oleh semua pihak, ya semua pihak. Pada saat tanggal 6 kami siap bekerja, hanya saja dihalang-halangi oleh perusahaan dan dikeluarkan skorsing, kemudian muncul panggilan, akhirnya muncul PHK untuk beberapa orang. Mohon Pak, dari kronologi ini bisa diambil benang merahnya, kemana arahnya kami serahkan kepada Bapak selaku kepala daerah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kronologis yang ada, sebenarnya kan ini sederhana, bahwa ada tindakan dari karyawan yang merayakan hari ini. Nah, kan ada aturan-aturan yang mengikat, ada tadi disebutkan PKI. Saya pikir itu juga adalah sebuah undang-undang kesepakatan. Nah, yang lebih jelas lagi bahwa mereka ini katakanlah dikategorikan mangkir. Ya, mangkir tadi sudah ada ketentuannya. Nah, saya berpikir begini, ada indikasi bahwa pihak perusahaan ini tidak senang dengan keberadaan serikat. Itu betul. Ini soal performa. Artinya saya mau menyampaikan, jadi kawan-kawan jadi serikat pekerja juga harus lebih belajar lagi beretika, karena bagaimanapun memang di dunia serikat ini bukan dengan serta-merta kita itu diterima, karena memang ada sisi kita kan berikan untuk mensejahterakan anggota kita karena undang-undang seperti itu. Nah, ini ada kaitan juga dengan aktivitas kawan-kawan. Nah, jadi saya berpikir begini, karena ini ada nanti indikasinya union busting namanya. Jadi pemberangusan serikat ini sangat berbahaya. Dan Indonesia jadi bulan-bulanan di internasional. Jadi saya perlu sampaikan kepada PDJ. Ketika dalam keputusan hubungan kerja ini terdapat pengurus serikat pekerja, memang terdapat beberapa pengurus serikat pekerja, tapi itu merupakan suatu akibat dari sebab yang telah dilakukan sebelumnya. Bukan kedudukannya sebagai pengurus, tapi posisinya sebagai karyawan, seperti itu. Dan tidak ada sama sekali niatan kami untuk melakukan union busting. Juga kembali saya ingatkan kepada kita semua bahwa pertemuan pemerintah daerah dengan pimpinan rumah di Jakarta memang kita minta pesangon diselesaikan, tapi tidak ada menyebutkan apakah pesangon 2, 3, 10, 1 tidak ada. Cuma yang berbeda adalah dengan dibagi oleh rasa kemanusiaan.
So kalau kita diajak dalam suasana bicara dengan ada pengadilan, ada apa, saya pun bisa bertanya misalnya, apakah kasus PPAK ini sesuai ketentuan perundang-undangan? Kalau kita diajak bicara itu, apakah kasus PPAK ini sudah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan? Coba Bapak, apakah di dalam 15 orang 29 ada serikat pekerja sebelumnya misalnya berapa orang? Apakah ada ketentuan peraturan yang membolehkan perusahaan PPAK pengurus atau anggota dari serikat pekerja di perusahaan? Terima kasih Pak Bupati, saya cerna lagi sebenarnya. Jadi berbeda ya, karyawan yang bekerja tanpa berserikat posisinya berbeda dengan karyawan yang sebagai pengurus. Itu berbeda karena ada undang-undangnya. Jadi tidak bisa dengan serta-merta dia kecuali dia pidana. Karena pasti ada indikasi dia keberadaannya berserikat. Itu pengalaman kita seperti itu. Kecuali dia ada criminal work ya. Criminal work ini adalah sebuah kejahatan bekerja, malas-malasan, itu bisa dibuktikan seperti itu. Tetapi itu tidak sederhana lagi. Seorang pengurus sekaligus dia karyawan, dia di PHK, pasti indikasinya adalah keberadaannya sebagai pengurus. Jadi maksud saya itu mekanisme kalau sudah ada serikat sebenarnya itu melalui pengurus sebenarnya. Idealnya seperti itu. Itulah ya. Karena kan mereka ini dicatat kan? Tercatat nggak? Bapak-bapak sekalian tercatat. Jadi mekanismenya seperti itu sebenarnya. Itu yang mereka harapkan sebenarnya. Kenapa orang-orang tidak berada pengurus? Sebenarnya itu yang ideal. Nah itulah dipakai namanya. Nah, kalau nanti mengarah ke lanjut sebenarnya itu yang baik daripada perusahaan mengambil sikap orang-orang berarti tidak menghargai, tidak mengakui keberadaan serikat. Betul.